Satelit Indonesia terbesar se-Asia, Satria 1, meluncur 2023. Inilah para penciptanya, guys. Wow, jom kita saksikan video ini sama-sama. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel, guys. Apa kabar Anda yang menonton video ini? Semoga Anda yang menonton ini sentiasa dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Yang paling penting dan paling kita mau, guys, adalah apa yang niat-niat kita di dalam hati itu semoga Allah perkenankan. Jadi mudah-mudahan, guys, semua doa-doa kita, keinginan kita untuk kebaikan itu Allah makbulkan. Amin ya rabbal alamin. So guys, kepada Anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Jadi dalam channel ini ada beberapa video ya, banyaklah video, lebih kurang 300 video saya react ya, berkaitan dengan Indonesia. Jadi kalau ada kesempatan bolehlah Anda tengok-tengok di dalamnya ya. Dan jangan lupa juga lah, guys, untuk subscribe-nya sekali ya. Terima kasih. Jadi pada kali ini, guys, saya tertarik dengan satu tajuk, yaitu satelit Indonesia terbesar se-Asia, guys. Satria 1 siap meluncur 2023. Inilah para penciptanya. Siapa penciptanya, guys? Saya pun tidak tahu. Jom kita saksikan sama-sama ini. Tapi sebelum itu, ini video saya tengok daripada channel Indo Heroes ya. Jadi kepada Anda yang menonton video ini, sama-samalah juga kita bantu Indo Heroes untuk like, komen, dan juga subscribe dia punya channel. Kerana banyak konten, banyak isi yang dia kongsikan di channelnya nih yang bermanfaat, guys, untuk kita semua. Jadi sama-sama bantu, sama-sama dukung, sama-sama juga, guys, gratis. Jadi jom kita saksikan video ini. Apa jenis satelit ini dan juga siapa penciptanya nih, guys. Kita pun tidak tahu. Mari kita tengok sama-sama kita reaction video ini. Jadi dengan kiraan 1, 2, dan 3, guys. Kabar yang cukup mantap Jos. Kali ini datang dari dunia teknologi Indonesia, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut. Pembangunan satelit Republik Indonesia alias Satria 1 yang digadang-gadang akan menjadi satelit terbesar se-Asia kini semakin digenjot. Pada hari Rabu 18 Agustus 2021 kemarin, groundbreaking alias peletakan batu pertama di salah satu stasiun pengendali satelit yang berada di kawasan Cikarang, Jawa Barat pun telah dilakukan. Dan jika berjalan sesuai jadwal, maka satelit Satria 1 ini pun akan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 17 November 2023 mendatang. Nah, Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara atau PSN dan PT Satelit Nusantara 3 atau SNT, yaitu Bapak Adi Rahman Adiwoso pun mengatakan bahwa proyek pembangunan satelit ini telah mencapai 33%. Dan dalam acara peletakan batu pertama Stasiun Bumi di Cikarang secara virtual Rabu 18 Agustus 2021 kemarin, beliau pun mengatakan bahwa ini akan menjadi satelit terbesar yang dimiliki oleh Indonesia di Asia. Hidupnya lebih dari 15 tahun dan tingginya 6,5 meter. Dan juga akan menjadi salah satu satelit terbesar di dunia, bos. Nah, proyek ini pun dikatakan menelan biaya investasi sebesar 540 juta US dollar atau sekitar 7,8 triliun rupiah. Penanggung jawab proyek ini adalah Kominfo bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi atau yang disingkat dengan BAKTI. Sedangkan badan usaha pelaksananya adalah SNT, yaitu PT Satelit Nusantara 3. Dan proyek ini pun bukan proyek sembarangan, bos. Dalam proses pembangunan satelit, proyek ini juga melibatkan kontraktor utama dari berbagai negara asing yang telah paten dalam bidangnya. Yang pertama ada kontraktor dari Prancis, yakni Thales Alenia Space, yang akan menjadi kontraktor pembangunan satelit. Sedangkan untuk pembangunan gateway, konsorsium pun telah menunjuk China Great Wall Industry Corporation atau CGWIC, NWIEE. Kemudian, sebagai kontraktor monitoring, perusahaan Kratos Defense and Security Solution Inc. dari Inggris akan dilibatkan dalam proyek ini. Dan perusahaan Hughes asal Amerika Serikat akan menjadi kontraktor untuk pembangunan IP Hub. Sementara sebagai peluncur, pemerintah Indonesia pun menggandeng Space Exploration Technologies Corporation atau SpaceX, yang merupakan perusahaan transportasi luar angkasa swasta dari Amerika, didirikan oleh Elon Musk, sang pencipta Tesla. Nah, stasiun bumi untuk satelit Satria ini pun dibangun di 11 lokasi, bos,
yaitu ada di Cikarang, Batam, Pontianak, Banjarnegara, banyak tempat Tarakan, Manado, Manokwari, Ambon, Kupang, Timika, dan Jayapura. Satria 1 ini pun akan memiliki total kapasitas 150 Gbps dan akan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dengan total keterjangkauan 116 spot beam. Satelit ini diklaim memiliki teknologi. Kalau tengok daripada sini kan, banyak besar dia punya kawasan terkena, guys. Dia punya frekuensi digital processing termutakhir dan merupakan satelit Spacebus Neo 6 tingkat pertama di Asia. Nah, mantap. Semoga satelit ini akan cepat selesai, tepat waktu dan berjalan lancar. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Heroes. Biasa Indo Magazine saya dengar. Saya rasa ini info nih adalah info yang baru saya tahu, guys. Sebenarnya ini hari saya baru dapat kabar ini, di mana Indonesia akan dia akan melancarkan satelit ya. Kalau dijangkakan tahun 2023. Jadi penciptanya itu pun sudah kita nampak tadi. Ada juga daripada Indonesia dan juga gabungan daripada mungkin saintis daripada negara luar seperti Amerika, Prancis ya, bergabung di sini untuk menghasilkan untuk mencipta ini satu satelit nih, dan ini adalah satelit yang terbesar, guys, terbesar ya di se-Asia. Jadi bermakna tidak mustahil suatu masa nanti Indonesia akan menguasai dari segi teknologi ya dunia. Sebab baru-baru nih saya ada react juga, guys, berkaitan dengan yang banjir lumpur. Kalau tidak silap yang Lapindo tuh, bencana yang berlaku di Indonesia, banjir lumpur tuh. Dan sekarang kesan daripada banjir itu, guys, menghasilkan satu bahan yang begitu bernilai, berharga lah, guys. Dia punya yang dikeluarkan daripada lumpur tuh daripada perut bumi. Dan itu bahan tuh adalah bahan yang digunakan untuk bagian kajian kimia, untuk bahagian teknologi seperti pembuatan pembuatan macam ini, guys, pembuatan nuklir begitu. Jadi apabila itu ada, mungkin inilah ini kesinambungan. Bila ada sudah bahan-bahan yang digunakan pakai untuk membuat teknologi ini, Indonesia sudah memiliki. Dan bahan itu, guys, sebenarnya semua dunia perlukan bahan itu, dan bahan itu ada di Indonesia, guys. Jadi ini mungkin adalah dia punya kesinambungan. Bila Indonesia ada memiliki bahan tuh, dia boleh buat satelit, guys. Dan juga tengok tadi ada juga membuat macam roket penghantar untuk menghantar satelit itu ke ruang angkasa. Jadi begitu menarik, guys. Ke belakang ini bila saya react pasal Indonesia, banyak benda yang saya dapat ketahui dan juga dapat info lah untuk diri saya. Dan itu saja, guys. Semoga Indonesia dapat terus maju ke depan dan terus dapat meningkatkan dia punya teknologi daripada masa ke semasa, dan untuk di Asia, se-Asia nih, guys, insyaallah suatu masa nanti Indonesia mungkin dia akan menguasai ya dari segi ekonomi, teknologi dan lain-lain lagi. Jadi moga-moga diberkati dan diridhoi negara Indonesia, dan semoga semua apa yang dihajat oleh negara Indonesia itu akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu aja, guys, untuk kali ini. Kalau ada kesalahan ataupun ada fakta-fakta yang tersilap, saya minta maaf. Dan bagaimana pandangan kalian yang menonton video ini terkait dengan apa yang dibincangkan nih berkaitan dengan satelit Indonesia nih? Anda boleh komen di bawah. Jadi itu saja. Kita bertemu lagi di video akan datang. Dan sebelum saya akhiri reaction ini, kepada Anda, guys, yang menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Tengkuruk Channel. Jadi kita bertemu lagi, guys, di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.